Saya Ranya Nasya Putri. Saya Tanisa Kistimanda. Saya Muhammad Arya Dito. Saya Keisha Revalla. Saya Kirana Salsabila. Dan kali ini kami ingin menjelaskan tentang integral tak tentu. Jadi pertama saya akan mereview turunan. Jadi fungsi x jika diturunkan akan menjadi f aksen x. Bentuk umumnya itu x pangkat n sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Contohnya fungsi x sama dengan x pangkat 2. Jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 2 dikali x pangkat 2 dikurang 1, hasilnya sama dengan 2x pangkat 1. Tapi biasanya kalau pangkat 1 itu tidak dituliskan. Dan selanjutnya itu ada fx sama dengan 8x pangkat 5. Jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 8 dikali 5, 5 itu dari pangkat yang diturunkan, 5x pangkat 5 dikurang 1. Hasilnya itu 40x pangkat 4. Yang terakhir itu ada y, yaitu sama aja kayak fungsi x. Jadi y misalnya 7x pangkat 6. Jika diturunkan menjadi y aksen sama dengan 7 dikali 6x pangkat 6 dikurang 1. Hasilnya 42x pangkat 5. Nah, sekarang kita masuk ke materi integral. Integral itu anti turunan. Kenapa disebut anti turunan? Karena jika suatu fx diturunkan akan menjadi f aksen x. Sedangkan integral itu kebalikannya dari f aksen x menuju fx. Nah, ciri dari integral itu ada simbol ini, simbol integral. Nah, kita buat buktiin kalau integral itu merupakan anti turunan. Jadi kan di turunan itu kalau dfx per dx itu sama dengan f aksen x. Nah, berarti dari sini itu kita kali silang. Kalau kita kali silang ini untuk menentukan integral. Nanti hasilnya jadi dfx sama dengan f aksen x dx. Terus kita integralkan yang sisi kanan sama sisi kiri. Integral dari dfx itu kan fx, dan fx itu hasilnya bakal jadi integral f aksen x dx. Terus bentuk umum integral itu integral ax pangkat n dx akan sama dengan a per n plus 1 x n plus 1 plus c. Atau kalau bisa kita tulis juga a kotak pangkat n d kotak akan sama dengan a per n plus 1 kotak n plus 1 c. Nah, sebagai contoh ada soal integral dari 5x pangkat 6 dx. Ini gampang, langsung kita masukin ke rumus saja. A nya 5 per n nya 6 plus 1 x pangkat n 6 plus 1 plus c. Maka hasilnya akan jadi 5 per 7 x pangkat 7 plus c. Ini udah hasilnya. Terus contoh lagi, bagaimana jika integralnya itu dalam bentuk akar? Misalnya akar x dx. Maka kan kita ketahui kalau akar x itu berarti x pangkat setengah. X pangkat setengah dx. Ini tinggal kita masukin ke bentuk umumnya tadi. A nya karena tidak ditulis berarti A nya 1 per 1 per 2 plus 1 x pangkat 1 per 2 plus 1 plus c sama dengan 1 per 3 per 2 x pangkat 3 per 2 plus c. Maka akan sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 per 2 plus c. Nah, terus ada contoh soal lagi kayak begini. Jika yang diketahuinya itu integral dari 3 sin kuadrat x terhadap d sin x. Nah, ini kita bisa misalin sinnya itu kotak. Kalau yang tadi ini ax diintegralkan terhadap dx. Kalau ini kan berarti sin diintegralkan terhadap sin, jadi sama aja. Kita masukin ke bentuk yang ini. Jadi anggap aja x itu kotak, anggap sinnya itu kotak karena ini diintegralkannya terhadap sin. Jadi bisa kita tulis lagi integral dari 3 kotak pangkat 2 d kotak. Maka akan sama dengan
A-nya 3 per N-nya 2 plus 1 kotak, karena kita pakai kotak, pangkat 2 plus 1 plus C. Maka dari 3 per 3 kotak, pangkat 3 plus C. C itu kotak, pangkat 3 plus C. Nah, kotaknya itu kan sin X, berarti sin X pangkat 3 plus C. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat dari integral. Nah, sifatnya itu yang pertama ada integral dx sama dengan x plus c. Lalu penjelasannya integral x pangkat 0 dx sama dengan 1 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 ditambah c. Lalu hasilnya menjadi 1 per 1 x pangkat 1 plus c. Nah, dengan hasil akhirnya yaitu adalah x plus c. Lalu ada sifat yang kedua, integral k dx sama dengan kx plus c. K itu bisa disebut konstanta. Lalu integral dari 5 x pangkat 0 dx sama dengan 5 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 tambah c. Sama dengan 5 per 1 x pangkat 1 plus c. Dengan hasil akhir yaitu adalah 5x plus c. Lalu ada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu adalah integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 tambah c. Atau ada penjelasannya itu adalah integral x, n-nya itu diganti menjadi 3, dx sama dengan 1x pangkat 3 plus 1 per 3 tambah 1 tambah c. Sama dengan 1x pangkat 4 per 4 plus c. Jadi hasil akhirnya adalah x pangkat 4 per 4 plus c. Lalu ada sifat yang keempat, integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Di sini k itu konstanta. Penjelasannya, integral 5x pangkat 4 dx sama dengan 5 integral x pangkat 4 dx. Lalu 5 dikali x pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 plus c. Hasilnya 5 per 5 x pangkat 5 sama dengan x pangkat 5 plus c. Lalu penjelasan yang kedua, integral 5x pangkat 4 dx sama dengan 5 per 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 plus c. Hasilnya 5 per 5 x pangkat 5 plus c sama dengan x pangkat 5 plus c. Lalu ada sifat yang terakhir, yang kelima, integral dalam kurung fx plus min gx tutup kurung dx sama dengan integral fx dx plus min integral gx dx. Penjelasan yang pertama, integral dalam kurung x kuadrat plus 5x kuadrat dx sama dengan integral 6x kuadrat dx sama dengan 6 plus 3 x pangkat 3 plus c sama dengan 2x pangkat 3 plus c. Kalau sebelumnya kita menggunakan cara langsung untuk membuktikan sifat kelima, selanjutnya kita masukin sifat-sifatnya. Integral x pangkat 2 plus 5x pangkat 2 dx sama dengan integral x pangkat 2 dx plus integral 5x pangkat 2 dx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dx plus 5 per 3 x pangkat 3 dx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus 5 per 3 x pangkat 3 plus c. Hasilnya 6 per 3 x pangkat 3 plus c sama dengan 2 x pangkat 3 plus c. Nah, selanjutnya ini ada konstanta integrasi c. Dari tadi kan kita melihat kalau bilangan yang diintegralkan pasti ada kayak plus c-nya gitu. Misalkan 5x pangkat 4 integral dx sama dengan x pangkat 5 plus c. 3x pangkat 3 integral dx sama dengan 3 per 6 x pangkat 6 plus c. Contohnya lagi kalau misalkan kita balik nih, x pangkat 3 kalau kita turunkan jadinya itu 3x kuadrat terus x pangkat 3 plus 2 kita turunkan lagi menjadi 3x kuadrat juga. Begitu juga kalau
bilangan-bilangan yang lain, x pangkat 5 misalkan. Jadinya 3x pangkat 2 juga. Nah, kita coba balik nih. Integral 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 plus c. Nah, c-nya ini bilangan tak tentu. Itulah kenapa disebut integral tak tentu. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama. Soalnya itu integral 2x pangkat 4 akar x pangkat 2 dx sama dengan, jawabannya itu integral 2x pangkat 4 akar x pangkat 3 dx sama dengan integral 2x pangkat 4 dikali x 3 per 2 dx. 2 integral x pangkat 4 dikali x 3 per 2 dx. 2 integral x pangkat 4 ditambah 3 per 2 dx. 2 integral x 11 per 2 dx. Selanjutnya ada 2 dalam kurung 1 per 11 per 2 plus 1 dikali 11 per 2 ditambah 1 tambah c. Selanjutnya 2 dalam kurung 1 per 13 per 2 x 13 per 2 ditambah c. 2 dalam kurung 2 per 13 x 13 per 2 ditambah c. 4 per 13 x 13 per 2 plus c, dan itu hasilnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal kedua, yaitu ada soal integral x pangkat 3 dikurang 2x akar x dx. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan sifat integral yang terima dari x pangkat 3 kurang 2x per akar x dx menjadi integral x pangkat 3 per akar x dikurang 2x per akar x dx. Ini disederhanakan menjadi x pangkat 3 integral x pangkat 3 per akar x dx dikurang integral 2x per akar x dx. Lalu menjadi integral x pangkat 3 dikali x minus pangkat min 1 per 2 dx dikurang 2x dikali x pangkat minus setengah dx. Ini x pangkat minus setengahnya dari akar x ini kan di bawah, kita naikkan ke atas menjadi x pangkat minus setengah. Lalu ini dijumlahkan menjadi x pangkat 5 per 2 dx dikurang integral 2x pangkat setengah dx. Lalu dari sini kita ubah ke bentuk umum integral menjadi 1 per 5 per 2 tambah 1x pangkat 5 per 2 plus 1 dikurang 2 per 1 per 2 plus 1x pangkat 1 per 2 plus 1c. Lalu ini kita jumlahkan semuanya menjadi 1 per 7 per 2x 7 per 2 dikurang 2 per 3 per 2 x pangkat 3 per 2 plus c. 7 per 2 di sini kita naikkan sehingga menjadi 2 per 7x pangkat 7 per 2. Yang 3 per 2 di sini juga kita naikkan menjadi 4 per 3x pangkat 3 per 2 plus c. Sehingga hasilnya menjadi 2 per 7 x pangkat 3 x akar x dikurang 4 per 3x akar x plus c. Nah, selanjutnya ada aplikasi integral tak tentu. Jadi konsep turunan itu adalah dari ketahuan adalah f aksen x sama dengan gradien garis singgung fx, dengan gradien garis singgung itu adalah delta x per delta y. Nah, contohnya itu ada soal f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2 dengan fx nya itu 1 dan 6.
Jadi jika 1 dimasukkan dengan X, hasilnya adalah 6. Terus ditanyakan f(x) sama dengan berapa? Jadi ini jawabnya adalah integral f aksen X delta X sama dengan fx. Dan dimasukkan X-nya adalah 3X pangkat 2 ditambah 2 sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X ditambah C. Fx-nya X3 ditambah 2X ditambah C. Dan C ini adalah belum tentu, jadi kita harus tentukan dulu C-nya. Dimasukkan X adalah 1, jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 ditambah C sama dengan 6. Jadi ditemukan C sama dengan 3. Jadi persamaannya fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 3. Ini jawabannya. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini orang yang baru datang guys. Terus langsung makan. Ini makan ya? Lapar kan? Baru kenyang gua tuh. Sibuk. Ini jualan